Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asma Novianti dengan nomor NIM 2892150265 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Manajemen Logistik dan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi, STMM. Saya ingin menjelaskan materi tentang pemeliharaan dan reliabilitas. Maintenance dan reliabilitas merupakan kegiatan yang cukup penting dilakukan dalam manajemen operasional, karena fasilitas yang dimiliki harus dijaga sehingga proses operasional tidak terganggu. Tujuan pemeliharaan adalah untuk menjaga agar sistem yang dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan juga dapat mengendalikan biaya baik untuk mencegah maupun perbaikan jika terjadi kerusakan. Reliabilitas merupakan probabilitas bahwa suatu bagian dari mesin atau produk akan berfungsi sebagaimana mestinya untuk waktu dan kondisi tertentu. Pentingnya strategi pemeliharaan. Tujuan pemeliharaan adalah untuk memelihara kemampuan sistem dan mengendalikan biaya sehingga sistem harus dirancang dan dipelihara untuk mencapai standar mutu kerja yang diharapkan. Pemeliharaan meliputi segala aktivitas yang terlibat dalam penjagaan peralatan sistem dalam aturan kerja. Kategori pemeliharaan. Konsep pemeliharaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan pemogokan. Yang pertama, pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance, melibatkan pelaksanaan pemeriksaan rutin dan servis yang menjaga fasilitas dalam kondisi yang baik. Tujuan pemeliharaan pencegahan untuk membangun sistem yang mengetahui kerusakan potensial dan membuat pergantian atau perbaikan yang akan mencegah kerusakan. Pemeliharaan pencegahan jauh lebih besar daripada sekedar menjaga mesin dan fasilitas tetap berjalan. Konsep ini juga melibatkan perancangan sistem manusia dan teknik menjaga proses produktif tetap bekerja dalam toleransi. Penekanannya adalah pada pemahaman bahwa proses dan membiarkannya bekerja tanpa gangguan. Pemeliharaan pencegahan berarti dapat menentukan kapan suatu peralatan perlu diservis atau direparasi. Kerusakan terjadi pada tingkat yang berbeda-beda selama umur produk. Tingkat kerusakan yang tinggi disebut kehancuran sebelum waktunya atau infant mortality, terjadi pada awal mulai produksi di banyak perusahaan, terutama perusahaan elektronik. Lalu yang kedua, pemeliharaan pemogokan atau breakdown maintenance adalah perbaikan secara remedial ketika terjadi peralatan yang rusak dan kemudian harus diperbaiki atas dasar prioritas atau kondisi darurat. Apabila biaya pemeliharaan lebih mahal daripada biaya reparasi ketika proses tersebut mogok, maka barangkali perlu membiarkan proses itu mogok baru diperbaiki. Akan tetapi perlu pertimbangkan akibat pemogokan secara penuh karena akan mengganggu proses keseluruhan. Manajer operasi perlu mempertimbangkan keseimbangan antara pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan pemogokan karena akan berdampak pada persediaan uang serta tenaga kerja. Jadi tujuan pemeliharaan untuk memelihara kemampuan sistem dan mengendalikan biaya sehingga sistem harus dirancang dan dipelihara untuk mencapai standar mutu dan kinerja yang diharapkan. Pemeliharaan meliputi segala aktivitas yang terlibat dalam penjagaan peralatan sistem dan aturan kerja. Secara ringkas, konsep pemeliharaan digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada keterlibatan karyawan.
yaitu pembagian informasi, pelatihan keahlian, sistem imbalan, pembagian kekuasaan. Lalu hasilnya adalah untuk mengurangi persediaan, memperbaiki mutu, dan reputasi mutu. Lalu ada prosedur karyawan. Yang pertama membersihkan dan lumasi, yang kedua monitor dan sesuaikan, yang ketiga perbaikan ringan, dan yang keempat catatan terkomputerisasi. Lalu yang kelima perbaikan terus-menerus. Dan manfaat dari adanya kegiatan pemeliharaan atau maintenance adalah yang pertama, perbaikan terus-menerus. Kegiatan ini menjadi kajian yang penting dalam manajemen operasi baik manufaktur maupun jasa, terutama pabrik-pabrik yang menggunakan mesin yang berputar dan beroperasi setiap saat. Yang kedua, meningkatkan kapasitas. Dengan adanya perbaikan yang terus-menerus, maka tidak akan ada pengerjaan ulang atau proses ulang, sehingga kapasitas akan meningkat. Lalu yang ketiga, mengurangi persediaan. Karena tidak perlu ada tumpukan bahan baku yang harus disiapkan untuk melakukan produksi ulang. Yang keempat, ada biaya operasi lebih rendah. Akibat kapasitas yang meningkat disertai dengan persediaan yang rendah, maka secara otomatis akan mengakibatkan biaya operasi lebih rendah. Tidak perlu penyimpanan bahan baku dan tidak perlu adanya biaya tambahan karena proses pengerjaan ulang. Dan yang kelima, produktivitas lebih tinggi. Jika biaya operasi lebih rendah, maka dari rumus produktivitas adalah output atau input akan diperoleh bahwa produktivitas akan lebih besar dengan catatan output konstan. Tentunya produktivitas akan lebih besar jika output semakin besar. Lalu yang keenam, ada meningkatkan kualitas, akan tercipta cost advantage, artinya dengan kualitas yang sama baik, harga dapat ditetapkan menjadi lebih murah. Lalu terdapat dua jenis strategi pemeliharaan. Ada pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan kerusakan. Yang pertama, pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan merupakan rencana yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeliharaan, dan menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan. Sebuah tingkat kegagalan awal yang tinggi dikenal sebagai tingkat kematian dini atau infant mortality yang mungkin terjadi pada banyak produk. Yang dimaksud tingkat kematian dini yaitu tingkat kegagalan di awal kehidupan sebuah produk atau proses. Hasil yang cacat atau gagal akan menyebabkan tambahan biaya karena harus diproses kembali, dan yang lebih besar resikonya adalah kurangnya kepercayaan konsumen kepada perusahaan akibat produk gagal. Tambahan yang timbul menyebabkan biaya produksi semakin membengkak atau tidak ada minimal. Jika biaya produksi membengkak, maka harga barang menjadi tinggi. Pemeliharaan yang periodik dan terencana sangat diperlukan pada fasilitas-fasilitas produksi. Jika tidak akan mengakibatkan kerusakan atau unit kritis, dikarenakan yang pertama, kerusakan fasilitas tersebut akan menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas proses produksi. Yang kedua, kerusakan fasilitas tersebut akan memengaruhi ke kualitas produk. Yang ketiga, investasi yang ditanamkan dalam fasilitas tersebut cukup besar. Yang keempat, kerusakan fasilitas tersebut akan membahayakan pekerja, baik kesehatan maupun keselamatannya. Lalu yang kedua, ada pemeliharaan kerusakan atau perbaikan. Pemilihan rancang bangun yang tidak sesuai,
Keterampilan operator dan petugas pemeliharaannya tidak mendukung dalam pengoperasian mesin produksi. Yang ketiga, ada kelalaian dalam pemeliharaan dasar seperti kebersihan dan pelumasannya. Yang keempat, kondisi mesin atau peralatan yang sudah aus akibat gesekan dan kesalahan menjaga kondisi operasi mesin pada saat beroperasi. Kerusakan yang disebabkan dalam beberapa hal di atas itu akan mengakibatkan yang pertama, inefisiensi operasi karena harus melakukan pemrosesan ulang. Lalu yang kedua, reputasi yang buruk karena berubahnya cara pandang konsumen terhadap produk. Yang ketiga, rendahnya profitability karena berkurangnya permintaan konsumen dalam jangka panjang. Yang keempat, kehilangan pelanggan yang beralih ke produk lain, yaitu produk yang gagal. Yang kelima, menurunkan kualitas produk karena produk gagal. Yang keenam, karyawan menjadi tidak puas karena menghasilkan produk yang gagal. Yang ketujuh, keuntungan menjadi semakin rendah akibat menurunnya permintaan. Lalu saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Adalah suatu probabilisasi di mana mesin atau produk berfungsi sesuai dengan spesifikasi waktu dan kondisi yang telah ditentukan. Strategi yang digunakan dalam reliabilitas adalah yang pertama, perbaikan komponen individual. Karena kesalahan sering terjadi di dunia yang nyata, pengertian akurasi dari masing-masing komponen yang mendukung suatu fasilitas yang digunakan adalah suatu yang penting dalam konsep reliabilitas. Sehingga reliabilitas keseluruhan merupakan hasil dari semua reliabilitas komponennya. Lalu yang kedua, ada redundansi, adalah penggunaan komponen secara paralel untuk meningkatkan reliabilitas. Teknik ini membackup komponen dengan komponen tambahan. Konsep ini dikenal sebagai pemakaian unit secara paralel dan merupakan taktik standar operasi manajemen. Akan tetapi, apabila satu komponen rusak akan berakibat pada yang lain, maka harus diperhatikan hasilnya yang akan dirumuskan. Jadi probabilitas kerja komponen 1 ditambah probabilitas kerja komponen 2 dikali probabilitas kebutuhan komponen. Faktor karyawan dalam hal pemeliharaan dapat dilihat dari informasi yang dimiliki karyawan, keahlian yang dimilikinya, kompensasi yang diterima sebagai faktor penguat motivasi dan kekuatan sinergi yang perlu dilakukan. Adapun tentang prosedur pemeliharaan mesin-mesin, faktor yang perlu diperhatikan adalah prosedur pembersihan dan pelumasan, juga memonitor penyesuaian. Pemeliharaan pencegahan yang periodik dan terencana sangat diperlukan pada fasilitas-fasilitas produksi. Jika tidak akan mengakibatkan kerusakan atau unit kritis dikarenakan yang pertama, kerusakan fasilitas tersebut akan menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas proses produksi. Yang kedua, kerusakan fasilitas tersebut akan memengaruhi kualitas produk. Yang ketiga, investasi yang ditanamkan dalam fasilitas tersebut cukup besar. Yang keempat, kerusakan fasilitas tersebut akan membahayakan pekerja baik kesehatan maupun keselamatannya. Oleh karena itu, pemeliharaan sebelum mesin mengalami kerusakan yang sangat penting dilakukan. Bagaimanapun, konsekuensi kerusakan harus benar-benar dipertimbangkan. Bahkan beberapa kerusakan kecil dapat mengakibatkan malapetaka dan produktivitas ke depannya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.